Lilis Pov. Aku masih berusaha sabar ketika pasienku bertindak lancang dan tidak sopan dengan menggodaku, karena tidak mungkin aku langsung marah-marah dan membuat keributan di sini. Banyak pasien lain yang berada dalam kondisi buruk dan para tenaga medis juga sedang sibuk melakukan tugas mereka. Sayangnya, kesabaranku seperti sedang sempit sekali belakangan ini. Aku sudah buka mulut untuk menegur pasien itu dengan keras, tetapi sebelum aku melakukan itu, sudah lebih dulu terdengar suara ribut-ribut dari arah belakang. Sontak aku pun menoleh, lalu mengerutkan kening saat melihat keberadaan Elliot dan Rick yang entah sejak kapan ada di sini. Rick kelihatan panik sambil menghalangi jalan Elliot. Namun, Elliot malah mendorong Rick agar sekretarisnya itu tak menghalangi, lantas langsung menghampiri tempatku berada. Elliot menyelak posisi para perawat di sampingku, bahkan juga menarik tanganku agar aku mundur dan menjauh dari pasien yang masih setengah duduk di ranjang. Beberapa saat kemudian, Elliot mencengkeram bagian leher dari baju yang pasien itu pakai, lalu dengan wajahnya yang penuh emosi, dia berkata, "Kau mau mengajak dokter ini ke hotel bintang 5? Kemarilah, bajingan. Biar lebih dulu kuajak kau ke neraka." Aku dan para perawat tentu saja terkejut. Melihat Elliot sudah mengangkat satu tangannya yang terkepal untuk memukul wajah pasien, aku buru-buru memegang lengan Elliot dan menahannya. "Apa-apaan ini? Kau mau cari ribut denganku?" Ungkas pasien itu sambil mendelik pada Elliot. Dia berusaha melepaskan tangan Elliot yang mencengkeramnya seraya melanjutkan, "Kenapa ada orang gila yang berkeliaran di IGD di rumah sakit ini? Lepaskan aku. Astaga. Kepalaku sakit sekali. Kau yang gila. Kepalamu sakit. Kau takut gegar otak, hah? Akan kubuat kau mengalami gegar otak betulan dan kuhancurkan kepalamu, bajingan. Setelah itu, kupatahkan tanganmu karena berani menyentuh istriku." Hardik Elliot yang emosinya seperti meledak-ledak. Elliot sungguhan tidak main-main dengan ucapannya. Dia menggenggam kuat tangan pasien seperti ingin mematahkan tangan itu. Sedetik setelahnya, dia melayangkan pukulan ke kepala pasien, seolah memang sudah yakin untuk membuat luka di kepala pasienku itu jadi makin parah. Aku tentu panik melihat suamiku melakukan hal tersebut. Kehebohan terjadi di IGD, beberapa pasien lain yang sedang diobati pun melongok ke arah tempat ini karena penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Selagi para perawat mencoba untuk memisahkan pasien dari Elliot agar pasien itu cukup mendapatkan satu pukulan saja, aku menahan tangan Elliot agar dia tidak memukul lagi. Sementara itu, Rick memeluk Elliot dari belakang untuk sekuat tenaga menarik bosnya tersebut agar mundur. "Elliot, hei, tenanglah. Apa yang kau lakukan?" tegurku. Beruntung tarikan Rick sangat kuat dan berhasil membuat Elliot mundur, sehingga akhirnya Elliot juga melepaskan cengkeramannya pada baju pasienku. Elliot menunduk untuk menatap tangan Rick yang memegangi tubuhnya. Dia berdecak emosi dan langsung menepis tangan Rick. "Jangan pegang-pegang. Kenapa kau memelukku? Sialan. Kau mau kupukul juga?" Rick melirik ke arahku, memberi isyarat pada Elliot kalau aku sedang menatapnya dengan tajam. Sambil merapikan jas hitamnya yang agak berantakan, Elliot menoleh dan menatapku dengan wajahnya yang masih tampak emosi. Dia sadar kalau dia tak bisa bertindak gegabah lagi, makanya dia diam sekarang. Aku pun menghela napas dan menggeleng tak habis pikir. Bahkan meski aku memakai masker, Elliot pasti sudah dapat menebak bagaimana mimik lelah di wajahku sekarang. Karena pasienku merintih kesakitan sambil memegangi kepalanya yang barusan dipukul Elliot, aku menyuruh Rick keluar dari IGD sambil membawa Elliot sebelum petugas keamanan datang. Beruntung Elliot tidak keras kepala. Dia mungkin tidak mau aku marah besar padanya, makanya dia patuh dan langsung beranjak keluar dari IGD bersama Rick. Aku dan para perawat segera mengurus pasien yang terbaring di ranjang sambil merintih itu. Sayangnya, bekas pukulan Elliot tak menimbulkan pendarahan lagi pada luka yang tadi sudah aku obati.
Kalau aku tak memikirkan kewajibanku mengobati pasien, kesabaranku yang sedang sempit mungkin akan menuntunku untuk membiarkan Elliot memukuli pasien tersebut sampai berdarah-darah. Tapi tetap saja itu hanya kalau. Aku tidak mau suamiku kena masalah, makanya tadi ku halangi. Aku tidak suka kekerasan, tetapi pasien ini memang sungguh menyebalkan. Beruntung aku tidak mengikuti jejak yang tadi Elliot lakukan, yaitu memukulnya, atau paling tidak menamparnya. Karena kalau aku sebagai dokter nekat melakukan itu di dalam rumah sakit pada pasien yang kuobati, aku bisa dianggap mencelakakan pasien. Resiko masifnya, aku bisa kena tegur kepala bedah saraf. Pasien itu protes dengan cara bicara yang kasar, sebab tak terima dirinya dipukul. Dia juga mengoceh bahwa keamanan rumah sakit ini sangat buruk, lantas menyalahkan semua tenaga medis yang dia anggap tak becus. Aku dan para perawat mencoba untuk tak menghiraukan, tetap fokus melakukan penanganan. Namun, pasien berusia 40-an itu terus menggerutu dengan caci maki untuk pria yang tadi memukulnya, yaitu Elliot. Aku yang tidak terima mendengar suamiku dibegitukan, sengaja menekan luka di kepalanya sampai dia menjerit kesakitan dan hampir menangis. Sakit, ya. Maaf, Tuan. Aku sungguh tidak sengaja. Ini prosedur pengobatan sebelum ronsen, kataku sambil berpura-pura merasa bersalah. Para perawat yang menemaniku, tahu kalau aku sengaja. Mereka mengatup bibir dan berusaha menahan tawa. Sekitar 10 menit kemudian, aku pun melakukan pemeriksaan sinar X untuk hasil ronsen agar bisa memeriksa kondisi kepala pasien secara menyeluruh. Tak ada kondisi yang terlalu buruk pada tengkorak maupun otaknya. Karena itulah, pukul 5 sore begitu selesai mengobati cedera dan luka luar di kepala pasien, aku bilang bahwa dia bisa pulang setelah infusnya habis. Kau harus bertanggung jawab karena aku dipukul seperti tadi, Dok. Kau harus mau makan malam dan berkencan denganku. Ucapnya. Aku tak menghiraukan dan langsung beranjak keluar dari IGD. Di luar, aku melihat Elliot sedang berdiri di samping kursi tunggu di koridor. Tidak ada Rick, Elliot sendirian. Entah karena Rick sedang keluar, atau memang pria itu sudah disuruh pergi oleh Elliot. Begitu melihatku, Elliot langsung menghampiri. Dia memegang bahuku, lalu menatapku dari atas ke bawah dengan sangat serius sambil bertanya, "Kau baik-baik saja, baby?" Pria mesum itu menyentuhmu lagi? Tidak, jawabku. Sesaat kemudian, aku langsung mencubit perut Elliot dan membuatnya meringis karena cubitanku. Sakit. Kenapa kau mencubitku? Protesnya. Bisa-bisanya kau memukul orang seperti itu. Kebiasaan. Memangnya kau ini apa? Atlet tinju? Ahli karate? Pegulat? Kenapa suka sekali memukul orang? Omelku. Elliot memegangi perutnya, lalu langsung mundur beberapa langkah untuk menghindar dariku saat aku maju untuk mencubitnya lagi. Dia macam-macam padamu, baby. Kau pikir aku akan diam saja melihatmu diperlakukan seperti itu? Ucap Elliot. Bukan berarti kau harus memukulnya di depan para perawat dan pasien lain. Ini rumah sakit. Aku tidak peduli. Bahkan jika ini kantor presiden, aku tetap akan melakukan hal yang sama untuk membela dan melindungimu. Aku berhenti maju, dia pun juga berhenti mundur. Namun, dia belum mau maju mendekatiku seolah sedang berjaga-jaga, karena dia takut aku marah dan akan mencubitnya lagi. Apakah cubitanku semenyakitkan itu sampai membuat seorang Elliot Sherman Wesley ketakutan? Aku menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan, lalu berkata, "Terima kasih karena mau melindungiku. Aku mencintaimu. Kau mengomel dan mencubitku, lantas sekarang bilang mencintaiku. Apa kau sadar betapa absurd tingkahmu belakangan ini, baby? Kau ini sedang kenapa? Kenapa seperti orang labil?" Aku tak menghiraukan celotehannya dan memilih untuk bertanya, "Tadi kau meneleponku, tapi kau juga yang mendadak mematikan telepon. Sekarang kau malah muncul di sini secara tiba-tiba. Ada apa? Katanya kau pusing."
Aku khawatir, makanya aku langsung ke sini. Aku sudah bilang kalau aku baik-baik saja, Elliot. Saking seringnya kau datang ke rumah sakit ini, pasien-pasien yang kontrol tiap minggu pun kalah darimu. Memangnya kenapa? Aku tidak boleh datang untuk menemui istriku sendiri. Aku juga ingin menjemputmu agar pulang bersama. Aku bisa pulang sendiri. Jangan melawan. Aku menatapnya dengan kening yang sedikit mengerut. Beberapa saat kemudian, aku menghela napas lagi dan berkata, tunggulah di mobilmu. Nanti aku akan menyusul. Aku ganti baju dulu. Setelah berkata begitu, aku mulai melangkah untuk menuju lift. Aku pergi ke lantai 15 di mana ruangan residen bedah saraf berada. Setelah merapikan tas dan barang-barangku, lalu mengganti pakaian di toilet, aku memberikan beberapa laporan pasien kepada kepala residen sekalian berpamitan pulang. Kate baru saja tiba di lantai 15 saat aku akan menaiki lift. Dia tersenyum padaku dan bertanya, "Kau mau pulang, Lily?" "Iya." Aku balas tersenyum simpul dan mengangguk. Pasien epilepsi yang tadi siang dilarikan ke sini, Dr. Ken bilang akan dipindahkan ke ruang intensif besok pagi. Aku sudah membuat catatannya dan dia bilang aku harus memberitahumu. Oh, bagus kalau begitu. Dr. Ken sudah melakukan penanganan awal. Dia memintaku mengambil alih pasien itu. Jadi, besok pagi biar aku yang menanganinya. Baiklah. Kate sedikit bergeser dari depan lift saat ada orang yang ingin melintas. Dia masih berdiri di dekatku, lalu berkata, tadi sekitar 1 jam yang lalu, aku dan Selena melihat Elliot di lobi. Iya. Dia datang menjemputku. Oh. Kate bergumam pelan sambil manggut-manggut. Ya sudah, pulanglah. Ini sudah lewat pukul 5. Hati-hati di jalan. Setelah Kate melangkah pergi duluan, aku pun menaiki salah satu lift dan menggunakannya untuk turun ke lantai dasar. Kupikir Elliot menunggu di mobil atau di area parkir, tetapi ternyata dia menungguku di dekat ruang tunggu yang ada di lobi. Aku sempat melambatkan langkahku sebelum menghampirinya. Kedua mataku sedikit memicing menatap suamiku itu dari kejauhan. Entah mengapa, sejak beberapa hari belakangan, aku mudah sekali merasa kesal pada Elliot. Jangankan ketika dia berbuat salah dan membuatku ingin mencak-mencak, bahkan beberapa kali aku merasa kesal tanpa alasan hanya dengan melihat wajahnya. Sebenarnya itu juga membuatku merasa bersalah padanya, tetapi aku tetap kesal dan ingin marah-marah terus. Apalagi setelah tadi dia nyaris membuat keributan serius di IGD. Sudah selesai? Tanyanya begitu kami berdiri berhadapan. Dia tak menunggu jawabanku, lantas langsung meraih tangan kananku dan menggandengku untuk berjalan bersamanya keluar dari lobi. Kau masih marah padaku, baby? Karena kejadian di IGD tadi? Tanya Elliot saat kami melintasi halaman rumah sakit. Tidak, jawabku pelan. Dia melepaskan tanganku dari gandengannya. Namun setelah itu, tangannya menelusup ke belakang tubuhku dan merangkul pinggangku dengan penuh kehangatan. Kau menyeramkan saat marah, baby. Kau menyebutku menyeramkan. Hei, jaga mulutmu. Kau pikir aku tidak tersinggung? Protesku sembari menyikutnya. Bukan begitu maksudku. Ya Tuhan. Kenapa kau marah-marah terus? Apa salahku? Aku mendengus pelan, lalu melepaskan diri dari rangkulan Elliot. Kau menyebalkan. Aku melanjutkan langkah menuju area parkir sambil mengatur jarak dengan Elliot, bergeser ke samping sekitar 1,5 meter agar tidak dekat-dekat dengannya. Dia berdecak pelan, tetapi tidak berani protes. Sampai akhirnya kami tiba di samping mobilnya, ketika aku akan membuka pintu, rupanya mobil itu masih dikunci oleh Elliot dan dia belum membukanya. Aku pun menoleh pada Elliot. Kupikir dia akan segera mengeluarkan kunci mobil, tetapi dia malah berkata, tunggulah di sini sebentar. Kau mau kemana, Elliot? Tanyaku sembari berjalan 1 langkah untuk mengikutinya saat dia berbalik untuk pergi meninggalkan area parkir.
Aku akan segera kembali. Tetaplah di situ dan tunggu aku. Aku patuh dan tidak jadi mengikutinya. Sambil terdiam di tempatku, aku mengerjapkan mataku beberapa kali memandangi punggung Elliot yang menjauh entah akan kemana. Selama menunggu Elliot, aku tak henti menggerutu dalam hati. Dia berkata kalau dia datang untuk menjemputku, tetapi malah meninggalkanku sendirian di sini. Kupikir dia mungkin ingin ke toilet, sehingga aku memaklumi itu. Namun ternyata, perginya pun lama sekali, hampir 15 menit. Tak berselang lama setelah aku mulai jenuh, akhirnya Elliot kembali. Dia muncul sambil membawa sebuah es krim coklat dan menyodorkannya padaku. Untukku. Ya, untukmu, jawabnya, makanlah yang manis-manis agar kau senang. Kedua sudut bibirku tertarik membentuk senyuman lebar. Aku menerima es krim itu dan langsung berkata, terima kasih, Elliot. Ketika aku mulai memakan es krim itu sambil berjalan menuju mobil, Elliot mengelus puncak kepalaku. Dia membukakan pintu mobil untukku dan bertanya, enak? Sangat enak, jawabku dengan antusias setelah menjilat es krim pemberiannya. Lihatlah dirimu. Setelah dari tadi cemberut, sekarang langsung ceria hanya karena sebuah es krim. Elliot tersenyum lembut. Dia mengusap sudut bibirku dengan ibu jari tangan kanannya, menyeka noda es krim yang sedikit berantakan di sana seraya berkata, kau sungguh menggemaskan, baby. Setelah kami masuk ke mobil dan duduk bersebelahan, Elliot mulai melajukan mobilnya meninggalkan rumah sakit. Rick mana? Tanyaku di tengah perjalanan. Sudah pergi duluan, jawabnya. Oh, aku punya hadiah untukmu. Ambillah barang di kursi belakang. Kedua alisku terangkat setelah mendengar ucapan Elliot. Usai menghabiskan es krimku yang tersisa sedikit, aku pun menoleh ke belakang untuk melihat barang yang Elliot maksud. Aku terdiam ketika mendapati sebuah paperback berlogo Hermes di sana. Elliot kembali menyuruhku mengambil barang itu. Sehingga setelah terdiam selama beberapa saat, aku menjulurkan tanganku untuk mengambilnya dari kursi belakang. Ku keluarkan kotak yang ada di dalam paperback brand mewah itu. Hanya membuka kotaknya namun belum mengeluarkan isinya, aku merasa terperangah karena itu adalah sebuah Birkin super mahal berwarna putih yang sangat apik. Kau membeli ini untukku? Tanyaku sambil menatap Elliot tak menyangka. Iya, baby. Aku tahu kalau sikapku mungkin berlebihan. Memberikan barang mewah seperti ini adalah hal yang biasa bagi Elliot. Namun tetap saja, bahkan walaupun dia adalah suamiku sendiri dan sering memberikan sesuatu yang mewah, tiap kali dia melakukan ini, aku selalu terharu dan benar-benar berterima kasih padanya. Elliot. Kau tidak perlu membeli Birkin mahal begini. Kau menghambur-hamburkan uangmu, kataku. Aku akan menghambur-hamburkan uangku untuk istriku. Dan itu bukan masalah, karena kewajibanku. Aku terdiam menatapnya sambil tersenyum lembut. Satu tangannya tetap dia gunakan untuk memegang setir kemudi, sementara tangannya yang satu lagi digunakan untuk menggenggam tanganku. Tas itu adalah hadiah permintaan maaf dariku. Aku minta maaf jika kemarin malam aku membuatmu kesal, sampai-sampai kau marah besar padaku, ujar Elliot dengan suara baritonnya yang terdengar sangat teduh. Berniat untuk bercanda, aku berkata, aku memaafkanmu, hubby. Jika hadiah permintaan maafmu menggiurkan seperti ini, maka akan kujadikan kesal dan marah padamu sebagai hobi. Elliot tertawa mendengar perkataanku. Saat mobil yang dikendarainya berhenti di lampu merah, dia mendekat padaku dan melayangkan kecupan di keningku. Aku ingin kau senang, terutama saat kita berangkat ke London besok lusa.